Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu untuk segmen kedua. Ya, setelah segmen pertama kita mengulas mulai dari proses keinginan untuk menghadirkan rumah makan Dapur Sona, di mana kita sudah mencoba berhitung, menganalisa di atas kertas, kemudian berlanjut ke hunting tempat, berlanjut ke persiapan peralatan dan sebagainya, dan berujung ke perekrutan karyawan. Ya, jadi setelah kita merekrut 6 orang karyawan yang akan bekerja menjadi bagian dari Dapur Sona itu sendiri, yang menarik kalau bicara tentang karyawan ya, yang normatif dalam artian karyawan kita 6 orang ini kita tentunya berkewajiban secara normatif memberikan memberikan gaji bulanan untuk mereka. Yang kedua, hal normatif yang kita lakukan adalah memfasilitasi dan mendaftarkan mereka ke jaminan sosial tenaga kerja. Ini kewajiban normatif, walaupun ada beberapa pihak yang tidak melakukan itu. Kenapa kita melaksanakan misalnya dalam hal mendaftarkan mereka ke program jaminan sosial tenaga kerja? Yang pertama tentu kepatuhan kita terhadap aturan ketenagakerjaan. Yang kedua, asas manfaat. Ya, asas manfaat, walaupun dalam hal Undang-Undang Ketenagakerjaan, jaminan sosial tenaga kerja ini kan ditanggung berdua antara pekerja dengan pengusaha. Ya, pekerja sekian persen, pengusahanya sekian persen. Tetapi kami di Dapur Sona untuk iuran jaminan sosial tenaga kerja karyawan kita yang berenam ini sepenuhnya ditanggung oleh kami. Nilainya, kalau bicara nilai di awal, nilainya itu kurang lebih 170.000 per bulannya. Ya, ini naik setiap bulan karena mengikuti setiap tahun, maksud saya itu mengikuti jumlah upah minimum provinsi ya, setiap tahun juga naik, jadi nilai iuran juga naik. Di awal dengan nilai 170.000. Kalau bicara tentang asas manfaat, dari 170.000 itu 150.000-nya adalah tabungan hari tuanya mereka ya. Jadi 170.000, kalau 170.000 itu adalah 150.000-nya dalam bentuk tabungan, kemudian 20.000-nya adalah mengcover kecelakaan kerja dan mengcover kematian. Kecelakaan kerja yang dimaksud itu adalah perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya dari tempat kerja ke rumah, itu dijamin oleh negara, sehingga ketika tidak diminta-minta terjadi sesuatu dari perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, kemudian menyebabkan karyawan dimanapun itu dan di perusahaan manapun itu menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat bekerja, maka yang bersangkutan tetap mendapatkan haknya, gajinya secara full yang dijamin oleh negara. Begitu juga ketika karyawan mengalami kematian misalnya, maka yang bersangkutan juga akan mendapatkan santunan kematian, mendapatkan tanggungan biaya hidup untuk anaknya dan sebagainya. Jadi kalau bicara asas manfaat dengan nilai yang diberikan, saya kira asas manfaatnya jauh lebih besar. Kalau ada yang bilang kalau tidak terjadi apa-apa maka mengalami kerugian, kita rugi karena bayar kemudian tidak terjadi apa-apa, saya kira salah juga, karena tidak terjadi apa-apa dalam bentuk kesyukuran, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang kedua, berlanjut di karyawan, dari hal normatif, yang pertama kita gaji pasti, kemudian kita tanggung jaminan sosial tenaga kerja mereka. Hal normatif yang kita laksanakan juga yaitu mereka wajib makan siang di tempatnya kita, makan seperti apa yang kami siapkan, kita tidak batasi, mereka bisa makan sepuasnya di tempatnya kita. Kemudian kita mewajibkan juga mereka, ini yang mungkin yang bukan normatif, jadi mereka jam kerjanya itu seperti biasa 8 jam dengan istirahat 1 jam. Kemudian di saat mereka pulang jam 4 sore itu mereka berkewajiban untuk membawa makanan untuk keluarganya. Jadi makanan untuk keluarganya. Kenapa kita lakukan?
Karena kita merasa karyawan ini kan sudah hadir sejak pagi sampai jam 4, kita tidak mau kemudian mereka pulang harus direpotkan dengan memasak, menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Mereka pulang bawa makanan dengan harapan pulang di rumah tinggal bersantap malam bersama keluarganya. Kemudian menyangkut hari libur, kita tutup di hari Ahad, ya hari Minggu kita tutup. Kalau bicara bisnis ya, ngapain kita tutup di hari Minggu? Kan bisa menghasilkan, tapi tidak. Bagi kami hari Minggu adalah hari keluarga, hari waktunya mereka beristirahat, mereka harus kumpul dengan keluarganya, menyelesaikan banyak pekerjaan di rumahnya, sehingga hari Minggu kita tetapkan untuk meliburkan karyawan. Yang selanjutnya, karyawan ketika bekerja di luar paruh waktu juga kita bayar haknya dengan lembur. Hal normatif kita berusaha untuk laksanakan, termasuk pembayaran THR ketika lebaran, kemudian reward itu kalau bicara reward, kita ada bonus buat karyawan ketika omset bagus, pekerjaan mereka bagus, kita beri reward dalam bentuk insentif bonus, insentif untuk bonusnya mereka. Itu di tingkat karyawan. Jadi dari awal, mulai dari menghitung analisa biaya yang dibutuhkan, berapa modal, kemudian hunting tempat, hunting peralatan, sampai dengan perekrutan karyawan sebelum kita benar-benar launching dan menghadirkan rumah makan Dapur Sona. Kemudian sebelum kita launching ya, kita juga tentu harus bicara tentang strategi apa yang kita gunakan pada saat kita mulai berjualan produk. Ini menjadi faktor yang menjadi perhatian khusus tentunya ya. Jadi kalau kita bicara tentang strategi marketing, maka kita juga akan menggunakan marketing secara umum ya. Kita harus menghadirkan produk yang berkualitas, karena kita makanan berarti kualitasnya itu dalam hal cita rasa dan kebersihan. Kemudian bicara harga, kita akan menentukan harga yang kompetitif di konsumen misalnya, dan pelayanan. Itu kalau bicara marketing murni. Tetapi karena di awal kami owner beserta karyawan sepakat bahwa kita hanya di konteks usaha sebagai tanggung jawab kita dan wewenang kita sebagai manusia, dan urusan rezeki adalah urusan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dengan prinsip kerja yang sudah kami sebutkan di segmen pertama, bahwa Dapur Sona punya motto, ketuklah pintu langit sehingga pemilik langit senang kepadamu. Jadi tugasnya kita adalah menyenangkan Tuhan. Karena komitmen ini yang dibangun sejak awal sebelum kita buka, maka strategi marketing yang kita gunakan pun adalah bukan strategi marketing yang umum sifatnya. Jadi kalau marketing umum yang tadi ada bicara produk, kita bicara tentang harga, kita bicara tentang pelayanan dan sebagainya, maka kita padukan dengan marketing yang namanya marketing langit. Jadi strategi pemasaran yang kita gunakan adalah strategi marketing langit. Bagaimana strategi marketing langit nanti kita akan jelaskan di ke depan. Kembali ke kesiapan kita untuk launching. Dari segi persiapan kita sudah lakukan, kita sudah sangat siap. Kemudian kita melakukan soft launching. Kita soft launching itu tanggal 11 Desember 2017. Jadi kita jualannya tanggal 12 bulan 12 2017. Kita soft launching di tanggal 11 bulan 12 2017. Di saat kita soft launching, kita mengundang kurang lebih, kita nyebarkan undangan makan siang gratis kurang lebih ke 500 undangan ya, ke 500 undangan. Orang menyampaikan terlalu besar, iya besar memang, 500 orang, nilai budgetnya juga tentu besar, tapi Anda harus tahu bahwa untuk dapat ikan yang besar tentu butuh umpan yang besar. Jadi kita mengundang 500 orang untuk bersantap siang pada saat acara atau kegiatan soft launching. Menu yang kita sajikan saat soft launching adalah menu-menu andalan. Kita berharap 500 orang ini datang, kemudian mencicipi makanannya kita. Makanan ini berpindah ke mulut, mereka mencoba cita rasanya. Harapan kita 500 orang yang telah mencicipi menunya kita, ketika mereka pulang, mereka sudah bisa memberikan komentar, memberikan testimoni buat dirinya dan buat orang lain. Sebutlah yang ia makan adalah enak misalnya,
tentunya ada 500 orang yang akan menyampaikan hal yang sama ke orang lain. Harapannya ini bisa berefek ke penjualan pada saat kita launching di tanggal 12-nya. Kegiatan launching selesai, langkah yang penting juga yang kita lakukan adalah kita mendaftarkan alamat Dapur Sokna ke Google Map. Ini juga penting, sangat penting kalau saya, karena sehingga kita ketika orang bertanya di mana itu Dapur Sokna, ya kita tidak lagi perlu menjelaskan panjang kali lebar posisinya, letaknya di mana, harus lewat mana dan sebagainya. Ya, dengan jawaban Ibu bisa cek di Google Map, itu tentunya memudahkan orang untuk hadir di rumah makan Dapur Sokna. Walaupun di kesempatan ini kita sampaikan juga bahwa Dapur Sokna itu terletak di Jalan Nasrun Amrullah Maros, belakang kantor Bupati, tepatnya di depan kantor Camat Turikale, ada di Google Map. Kemudian kita launching dan besoknya kita mulai jualan. Kita mau lihat respon awal konsumen dengan kehadiran rumah makan kita. Waktu launching mayoritas yang kita undang hadir, dan ini kan modal utama, ada 500 orang yang hadir, berarti ada 500 orang yang berhasil mencicipi menu masakannya Dapur Sokna. Ya, besoknya kita mulai launching seperti apa. Hal yang penting juga yang perlu kita ketahui bahwa kita ini bekerja juga tidak sekedar kemudian buka, ya kita akan menganalisa setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, setiap tahunnya, seberapa besar perkembangannya. Ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita bukan mencoba untuk profesional dalam bekerja, ya. Satu diantaranya adalah pencatatan administrasi yang sangat ketat. Pencatatan administrasi yang dimaksud adalah administrasi khususnya menyangkut hal keuangan. Semuanya harus tercatat dengan sangat rapi. Ya, pencatatan tentang pengeluaran, pencatatan tentang pemasukan harian, itu kita catat dengan sangat ketat. Tujuannya adalah supaya kita tahu perkembangan usahanya kita. Ya, kalau Anda bertanya ke saya hari ini misalnya, saya bakalan tahu omset saya di bulan Agustus tahun lalu berbanding dengan bulan Agustus tahun ini. Apakah dia bertumbuh, apakah dia berkurang dan sebagainya. Ini penting sebagai bahan evaluasi buat kita. Ya, bahan evaluasi yang dimaksud ketika dia bertumbuh, kita tetap akan melakukan evaluasi. Kenapa dia bertumbuh, apa yang istimewa di bulan itu. Apatah lagi ketika misalnya omset mengalami selisih dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun yang lalu. Ini yang paling penting untuk kita bicarakan. Oleh karena itu di Dapur Sokna sejak awal kita buka, ya, bersama dengan karyawan yang kita rekrut, kita melakukan meeting evaluasi setiap hari Sabtu, ya. Jadi setiap hari Sabtu kita duduk bersama dengan karyawan, bersama owner, kemudian kita bicara banyak hal. Kita bicara tentang Dapur Sokna hari ini, kita bicara kondisinya saat ini, dan kita bicara tentang apa yang akan kita lakukan ke depan. Supaya owner, karyawan sama-sama tahu situasi hari ini dan sama-sama membahas tentang apa yang harus kita lakukan. Saya masih ingat ketika meeting perdananya kita itu kita bicara tentang misalnya kamar mandi yang kotor, ya, dan saya sampaikan bahwa kalau Sabtu depan atau pekan depan kita masih bicara hal yang sama, maka akan kita lakukan dua hal. Misalnya ketika kita bicara tentang kamar mandi yang kotor, ketika minggu depan kita masih bicara hal yang sama, maka ada dua hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita ganti kamar mandinya atau kita ganti orangnya. Maksud saya, bahasan yang sama di minggu lalu tidak perlu lagi dibahas di minggu berikutnya. Jika sebuah persoalan yang sama masih juga dibahas di meeting evaluasi selanjutnya, dalam artian kekurangannya, ya itu berarti tidak terjadi peningkatan. Ya, seharusnya kita ketika minggu ini kita bicara poin A, maka minggu depan kita bicara poin yang berbeda. Yang harusnya adalah kalau minggu depan kita masih bicara tentang permasalahan, harusnya di minggu ini kita sudah bicara tentang program-program, tentang kemajuan dan sebagainya. Ya, itu baru terjadi progres. Kalaupun misalnya di minggu ini kita masih bicara tentang beberapa hal yang menyangkut
persoalan sebelumnya itu paling tidak hanya sebatas mengingat-ingatkan persoalan yang sama supaya semua pihak, owner maupun karyawan, masih berada di track yang seharusnya, kan seperti itu. Itu dalam konteks evaluasi, ya, evaluasi mingguan. Kemudian dapur zona juga bukan berarti kita buka kemudian tinggal buka kemudian duduk nunggu konsumen pulang kita mulai berhitung omset dan sebagainya. Tidak seperti itu juga. Kita juga punya target, ya, kita punya target. Kenapa penting dalam konteks target? Karena supaya kita punya mimpi, kita punya tujuan jangka menengah, kita punya tujuan jangka panjang. Kalau kita sudah menentukan targetnya, ya, kita sudah tentukan targetnya, owner tahu target, karyawan tahu target, maka ketika kita duduk bersama, maka yang kita bahas adalah pencapaian targetnya. Target diputuskan, semua harus paham, semua harus terlibat, dan semua harus menjadi bagian dari pencapaian target yang dimaksud. Target yang kita maksud adalah kita harus evaluasi setiap bulannya peningkatan jumlah konsumen. Kita tidak mau di bulan ini konsumennya masih sama dengan bulan lalu, maksud saya konsumennya masih sama dengan bulan ini. Harusnya bulan ini terjadi peningkatan, ya kan begitu targetnya. Kalau bulan lalu omsetnya sekian, kita pasang target bulan ini omsetnya harus melebihi keadaan bulan sebelumnya. Tapi ketika kita pasang target, tentunya juga kita sudah harus berpikir tentang upaya pencapaiannya. Ya, upaya pencapaiannya. Ketika target A ditentukan, maka kita juga sudah harus berpikir tentang upaya pencapaian target A. Tidak kemudian sekedar memaksakan sebuah target, tapi kita tidak tahu proses pencapaiannya. Ya, seperti itu. Kemudian itu target customer. Jadi setiap bulan kita berupaya terjadi peningkatan jumlah. Tolak ukurnya kan gampang. Tolak ukurnya tinggal kita memperhatikan peningkatan omset harian, omset bulanan, omset mingguan. Itu target dari segi customer. Kemudian kita pasang target dari segi brands. Jadi kita usaha ini usaha yang murni baru, ya, rumah makan Dapur Sona tiba-tiba hadir di wilayah Kabupaten Maros. Dari kurang lebih menurut data ada 600 rumah makan yang ada di Maros. Kemudian kita menjadi bagian dari salah satu dari jumlah yang ada. Dan apalagi kita adalah pelaku baru, pebisnis baru, maka kita juga pasang target, kita ciptakan target untuk menyangkut brandsnya kita, Dapur Sona. Ya, kalau di awal kita menyodorkan brands Dapur Sona kan belum tentu orang tahu ketika orang belum berkunjung. Dan kita pasang target. Target kita adalah 6 bulan pertama kita usaha, ya, target 6 bulan pertama kita usaha, minimal 6 bulan pertama orang-orang di wilayah Maros misalnya itu sudah harus tahu, ya, sudah harus tahu tentang Dapur Sona. Ya, dari target kita adalah 6 bulan pertama masyarakat Maros sudah harus tahu tentang Dapur Sona, minimal tahu di mana itu Dapur Sona. Jadi kita tetapkan target 6 bulan pertama adalah target memperkenalkan brandsnya kita kepada masyarakat Maros. Memperkenalkan brands itu tidak sekedar nyebut brandsnya, tapi itu sangat tergantung dari kualitas pelayanan, kualitas mutu atau cita rasa kalau makanan yang akan mengiring ke masyarakat tahu tentang brandsnya kita. Dan kita lakukan itu di 3 bulan pertama, ya. Di 3 bulan pertama kita mulai melakukan uji coba tentang brandsnya kita. Masyarakat Maros tahu tidak tentang Dapur Sona, kan seperti itu, untuk menguji tahapan fase pertama menuju ke 6 bulan. Di 3 bulan pertama kita mulai melakukan uji coba, ya, kita bertanya ke beberapa orang di jalan misalnya, kita bertanya tentang di mana itu Dapur Sona, dan alhamdulillah hampir semua orang yang kita tanya itu tahu, ya, tahu di mana itu Dapur Sona. Nah, ini kan perkembangan yang positif. Target 6 bulan, di usia 3 bulan uji coba brands kita ke masyarakat, ternyata masyarakat mulai tahu, dan berarti target awal kita capai dengan waktu yang lebih cepat di 3 bulan. Tapi kan tidak harus berhenti di situ.
Ini yang kita harus kawal, kita harus tetap jaga. Nama baik ini kita akan jaga, kita akan pertaruhkan, kita akan tingkatkan supaya masyarakat Maros khususnya tetap ada di benak mereka tentang rumah makan Dapur Sona. Kemudian setelah target 6 bulan yang kita capai 3 bulan lebih awal, tentunya kita harus punya target-target berikutnya. Target kedua, kita mulai masang target berikutnya. Selain daripada omset, selain daripada brands, kita mulai pasang karena di awal kita usaha dengan mengontrak ruko, maka target berikutnya adalah dalam kurun 1 tahun usaha kita harus memiliki ruko. Ya, memiliki ruko artinya kita beli rukonya, kan begitu. Walaupun pertaruhannya kan berat, hanya memasang target setahun dalam hal kepemilikan ruko. Kalau target brands, target nama di kurun 6 bulan, pencapaian kan lebih mudah dan lebih gampang diukur kan. Kalau kualitasnya bagus, cita rasanya oke, sekira brandsnya akan ikut. Begitu sebaliknya, kalau keadaannya berbalik, cita rasa tidak bagus, pelayanan tidak bagus, juga berdampak kepada nama. Tapi ketika kita pasang target kepemilikan ruko 1 tahun, ini ada target yang lebih besar tentunya, ya, lebih besar karena menyangkut kepemilikan tempat. Tapi kita optimis, ya, maka saya bilang dari awal, ketika kita pasang target, tidak sekedar memasang target, kita harus berhitung, kita harus menganalisa, dan kita harus menentukan upaya atau langkah-langkah untuk pencapaiannya. Dan kita sudah hitung itu di atas kertas, harusnya itu bisa dicapai paling tidak di kurun tercepat di waktu 1 tahun. Apakah itu tercapai atau tidak, sebentar kita jawab. Ya, kemudian karena ini kita masih bicara di segmen bisnis murni, ya, marketing murni. Kita belum bicara di konteks marketing langitnya, dan kita akan bicara ketika itu dipadukan dan apa dampaknya terhadap bisnis Dapur Sona. Kita masih bicara tentang bisnis murninya dulu. Bisnis murni orientasinya adalah perkembangan dunia usahanya, nah, seperti itu. Kemudian target sudah ditentukan. Saya sampaikan juga tadi bahwa kita akan bicara tentang upaya pencapaian target, ya, kan seperti itu. Jadi target ini tidak akan tercapai kalau tidak ada upaya yang dilakukan dalam konteks upaya pencapaian targetnya. Pencapaian target dalam hal peningkatan omset kan seperti itu. Peningkatan omset kan mempengaruhi banyak hal. Cita-cita kepemilikan ruko akan berpengaruh di tingkat brands. Kalau bicara omset, maka kita akan bicara tentang customernya. Kan yang membawa omset kan customer. Semakin banyak customernya kan berarti terjadi peningkatan dalam konteks omsetnya. Dan kita tidak nafikan itu. Oleh karena itu di Dapur Sona, kalau bicara bisnis murni, kita juga menjalankan program, ya, program promo untuk customernya. Jadi kita membuat promo dalam kurun waktu 1 bulan. Jadi setiap bulannya kita berupaya untuk melahirkan sebuah program yang bisa berefek ke peningkatan customer, yang kemudian berbanding lurus dengan peningkatan omset. Ya, ketika kita launching, kita melahirkan program pertama. Jadi kita adalah rumah makan pertama di Kabupaten Maros yang ketika kita launching itu berhasil menghadirkan ST12. Ya, jadi saat launching kita berhasil menghadirkan ST12. Besarkan biayanya karena menghadirkan ST12. Pebisnis pemula launching langsung menghadirkan ST12. Tapi yang kita maksud ini bukan ST12 artisnya, bukan. Ya, yang kami maksud program ST12 itu adalah program gratis ST12 gelas untuk kunjungan konsumen pertama atau kunjungan konsumen ke-12. Jadi kunjungan konsumen 12 pertama itu kita gratiskan ST manis, maka program itu bernama program ST12.
Apa yang kita harapkan dengan program pertamanya kita ini? Kita berharap dengan program ST12 gratis ST manis untuk 12 orang pertama itu bisa mengundang konsumen Dapur Sona untuk datang lebih awal ya. Jadi kita berharap dapat memancing konsumen untuk datang lebih awal, karena kita mengapresiasi mereka yang datang lebih awal dengan 12 gelas ST manis. Dan alhamdulillah itu berhasil, itu direspon oleh customernya kita. Di sisi lain dengan program ST12 ketika dia berakhir di bulan yang bersangkutan, tentunya kan kita sudah punya produk baru ST manis yang sudah mereka coba. Nah kalau beranjak ke bulan berikutnya programnya berakhir, ST manisnya kan tidak berakhir. Nah itu kan bisa menghasilkan rupiah dengan jualan ST manisnya, jadi kan rentetan. Nah, kalau setelah program ST12 berakhir, kita launching program habis makan angkat piring tak. Ya, jadi habis makan angkat piring tak. Kalau program ST12 itu adalah program gratis ST manis untuk 12 orang. Program selanjutnya adalah habis makan angkat piring tak. Ini program memberi apresiasi. Apa yang dimaksud dengan program habis makan angkat piring tak? Ya, angkat piring. Setelah makan, customer kita minta untuk mengangkat piringnya. Ya pasti Anda kan bertanya, waduh kenapa customernya disuruh angkat piring? Kan misalnya, apakah diangkat ke tempat cuci piring atau bagaimana? Bukan. Jadi program habis makan angkat piring tak adalah kita mewajibkan setiap customer setelah selesai makan itu mengangkat piringnya. Mengangkat piringnya bukan di tempat cuci piring, tapi mengangkat piring di tempat dia makan. Kenapa? Karena di bawah piring kita nyiapkan hadiah. Jadi setiap kali mereka selesai makan kemudian mengangkat piring, di bawah piringnya mereka itu ada hadiah dari kami. Hadiahnya beragam, ada banyak hadiah. Contoh misalnya ketika dia ngangkat, di bawah piringnya ada bertulis misalnya gratis makan untuk kunjungan ketiga. Ya, gratis makan untuk kunjungan ketiga. Ada hadiah gratis pulsa dan sebagainya. Itu program yang kedua. Ketika program ini berakhir, kita masih buka program berikutnya lagi. Program berikutnya itu namanya program BOS. Ya, program BOS. Program BOS itu adalah program jika customer datang ke Dapur Sona berlima, lima orang, maka kelima orang ini kita suruh untuk menunjuk salah satu dari mereka sebagai bosnya. Ya, itu namanya program BOS. Jadi kalau ada customer datang berlima, kita minta mereka menunjuk salah satu dari mereka menjadi bosnya. Ketika satu orang ditunjuk bahwa ini bosnya, maka bosnya kita gratiskan. Ya. Jadi kalau selama ini anak buah yang digratiskan, kalau di Dapur Sona bosnya kita gratiskan. Jadi program BOS datang berlima, tunjuk satu bosnya yang kita gratiskan. Apa yang kita harapkan lewat program ini? Kita berharap customer yang datang Dapur Sona itu datang secara berkelompok. Kalau yang tadinya ada niatan datang ke Dapur Sona berdua misalnya, tapi karena mereka tahu bahwa ada program BOS datang berlima, mereka bakal ngajak 3 orang. Kan mereka bakal ngajak 3 orang temannya. Saya cukup 5 orang. 5 orang itu kan gratis satu orang. Itu program BOS. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kita berupaya untuk menciptakan program setiap bulannya untuk menarik daya minat customer ke Dapur Sona. Kalau bicara program kan tentu banyak, karena kita sudah berjalan sampai hari ini, kita sudah berjalan di 2,5 tahun. Ini yang saya sampaikan saat ini adalah bisnis murni ya. Sebentar lagi kita akan bicara tentang marketing langitnya. Artinya apa? Karena ini bisnis, orientasinya bukan semata uang, walaupun itu juga penting mungkin. Karena saya juga pernah katakan bahwa saya penikmat proses, maka prosesnya ini yang penting. Kenapa kita lakukan semua program, kita lakukan promosi, kita lakukan evaluasi, kita melakukan pencatatan, supaya bisnis ini bisa eksis. Ya, supaya bisnis itu bisa bertahan di kondisi apapun, sehingga kita melakukan banyak hal untuk ketika kita bicara tentang konteks bisnis murninya. Dan program-program kita di masyarakat Maros menjadi
terkenal dalam konteks Dapur Sokna selalu punya program-program yang unik, ya, program ST12, program habis makan angkat perintah, program BOS, program Pacena Salare PK adalah bentuk-bentuk program yang unik, dan masih banyak konteks-konteks promosi lain yang bisa kita lakukan untuk peningkatan omset. Nanti yang lebih menarik ketika kita bicara tentang marketing langitnya. Jadi marketing langitnya dia bicara marketing, dia bicara tentang akhiratnya. Dan ketika itu dipadukan itu menjadi jauh lebih dahsyat sekedar apa yang sudah kita bicarakan barusan tentang marketing murninya. Kalau marketing murninya kan upaya yang dilakukan untuk peningkatan omset semata. Tapi kalau kita bicara marketing langitnya semuanya bakal kena. Orientasi bisnisnya jalan, orientasi akhiratnya jalan, dan yang paling penting ketika konsep marketing langit itu kita jalankan, ada banyak keajaiban yang terjadi dalam prosesnya. Seperti apa marketing langitnya, seperti apa keajaibannya, kita akan bahas di segmen berikutnya.